Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi wa nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak kelas 8 yang soleh dan soleha, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran kali ini. Walaupun sedikit berbeda karena wabah corona, sehingga kita harus belajar melalui internet. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa ngikut sampai akhir ya, bisa puasa full, penuh. Anak-anak, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bab 11, yaitu bab tentang puasa. Bab ini insya Allah akan Pak An bagi menjadi 2 bagian. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya Pak An sehingga tidak ketinggalan materi yang selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu dan memberikan rezeki kepada kita berupa pemahaman. Mari berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita awali dengan Ummul Quran. Baca dalam hati saja Al-Fatihah. Oke guys, kita akan belajar. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang tema ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Pertama-tama sebelum kita memasuki materi, hendaknya kita harus punya pertanyaan dalam diri kita sendiri, yaitu pertanyaan kenapa sih harus puasa? Sama seperti para jenius dunia, mereka selalu mempertanyakan hal yang substantif atau hal yang paling mendasar, yaitu kenapa. Di saat semua orang menjalankan ibadah puasa seperti biasa, seperti itu ya, kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa kok harus berpuasa? Sama seperti Sir Isaac Newton yang bertanya, kenapa buah apel ini jatuh? Gitu ya. Orang-orang saat itu mungkin berpikir, oh buah apel jatuh ke bawah, itu biasa. Tapi Sir Isaac Newton, dia bertanya hal yang mendasar, yaitu kenapa buah apel jatuhnya harus ke bawah? Kenapa tidak ke atas? Kenapa tidak ke samping dan sebagainya? Akhirnya lahirlah hukum Newton yang menjadi dasar perhitungan gravitasi bumi. Nah, kali ini kita bertanya juga, kenapa kita harus berpuasa? Anak-anak, ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa kita harus berpuasa. Alasan yang pertama, yaitu puasa meningkatkan iman dan takwa kita. Ya, ini adalah hal yang paling mendasar. Jadi tujuan utama puasa adalah meningkatkan iman dan takwa. Bagaimana apabila puasa tidak meningkatkan iman dan takwa, maka puasanya menjadi sia-sia. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terutama terhadap fakir miskin. Nah, di puasa kita diajarkan menahan lapar dan haus.
supaya kita bisa merasakan susahnya saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, yang menahan lapar dan haus, yang tidak bisa makan, sehingga kita tahu sakitnya menahan lapar. Sehingga tumbuh rasa solidaritas, tumbuh rasa simpati, tumbuh rasa peduli kita kepada sesama kita, terutama fakir dan miskin. Sehingga saat akhir puasa Ramadan, kita diwajibkan untuk membayar zakat. Itu juga melengkapi dari proses pendidikan kita, proses tarbiyah kita, yaitu solidaritas, peduli terhadap orang lain. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus puasa, yaitu melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, puasa ini melatih kesabaran. Sabar untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Jangankan yang haram, yang halal saja haram dilakukan saat puasa. Makan, minum kan halal ya, tapi saat di bulan puasa jadi diharamkan. Yang keempat adalah dapat mengendalikan hawa nafsu. Nafsu marah, nafsu ingin makan banyak. Tapi sayangnya saat buka puasa banyak orang yang makannya berlebihan. Menjelang buka puasa jam 5 sore gitu ya, habis sholat asar, itu semua makanan mau dibeli. Apalagi di puasa pertama gitu. Nah, apabila kejadian seperti ini berlangsung, maka kualitas puasa kita patut dipertanyakan. Harusnya puasa itu mengendalikan hawa nafsu, kenapa kok malah menuruti hawa nafsu? Yang jadi miris juga yaitu saat harga barang-barang kebutuhan pokok semakin meningkat saat puasa. Kenapa kok makin mahal? Karena makin banyak yang beli. Harusnya kan dengan puasa kita mengendalikan hawa nafsu kita. Ini harus jadi introspeksi diri kita. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini bisa menjadi lebih baik. Yang kelima, mendidik diri sendiri untuk bersifat jujur. Saat kita berpuasa, yang tahu cuma diri kita dan Allah. Kalau misalnya kita minum sembunyi-sembunyi gitu ya, minum sembunyi-sembunyi di dalam kamar, maka nggak ada yang tahu. Saat keluar kamar kita pura-pura lemas gitu ya, nggak ada yang tahu. Yang keenam, memberi waktu istirahat bagi organ tubuh kita. Jadi organ tubuh kita terutama usus dan lambung itu saat berpuasa dia beristirahat. Biasanya usus dan lambung kita ini bekerja tidak henti-henti ya, melumat makanan, menghancurkan makanan. Tapi saat di bulan puasa, lambung kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beristirahat. Dan ini akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Ini tujuan terakhirnya. Kalau akhirnya banyak penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata puasa meningkatkan kesehatan, puasa meningkatkan imun tubuh, puasa menyehatkan jiwa dan raga, maka ini adalah tujuan yang terakhir. Tujuan yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak. Yang terakhir, dalil. Apa artinya dalil? Dalil artinya dasar hukum. Dasar hukum dalam melakukan sesuatu atau dalam meninggalkan sesuatu. Dasar hukum ini bisa saja bersumber dari Al-Quran, bisa juga bersumber dari hadis,
bisa juga bersumber dari ijtima atau ijma ulama. Dalil yang paling mendasar yaitu hukum dasar melaksanakan puasa ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Seperti ini. Sama-sama kita baca ya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Apa artinya? Ini jadi tugas kalian nih. Ini jadi tugas kalian. Jadi baik yang Pak An ajar maupun yang Pak Sukir ajar sama-sama mengerjakan tugas ini ya. Jadi tugas kalian adalah menulis arti dari dalil yang tadi. Dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Tugasnya kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jadi kalian tulis artinya. Boleh cari di Google, boleh cari di Quran terjemah, boleh tanya sama orang tua, terserah. Ditulis di kolom komentar, jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Ini contohnya ya. Ditulis nama dan kelas, nama Ahmad Nur misalnya, kelasnya 82, terus jawabannya petik 2 ini, wahai orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Pak tunggu jawabannya, mudah-mudahan bisa tepat waktu mengirimnya, karena kita akan melanjutkan di video kedua, yaitu tentang syarat dan rukun dan ketentuan-ketentuan puasa yang lainnya. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kalian dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan virus wabah corona ini segera berakhir anak-anak. Demikian dari Pak An. Kurang lebihnya Pak An mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys.